buat almarhum Bapak Haji Herman ya, hari Senin yang lalu ya, kita minta doa. Itu Masya Allah, sedikit saya cerita, Pak Herman itu terakhir hari Ahad setelah kami zikir di Depok, saya datang ke rumah beliau di waktu asar. Beliau ini orang yang sangat disiplin menjaga waktu sholat ya. Pergi kemana-mana, kalau ada waktu sholat langsung sholat, gelisah kalau ada keterlambatan. Waktu maghrib kita masih sholat maghrib berjamaah, sama keluarga, tausiah, kita bicara tentang persahabatan dunia dan akhirat. Masuk isya kita sholat isya berjamaah, bahkan masih makan malam bersama, makan bersama ya. Kemudian selesai makan beliau bilang sama saya, Ustadz jangan pulang ya, temenin saya. Itu saya temani beliau, zikir, doa, ngobrol, bercanda, masih bercanda. Sampai saya sampai jam 12 malam. Jam 12 malam saya masih di situ di rumah beliau. Pokoknya beliau minta ditemenin. Ntar minta doa, minta dipegang tangannya. Kita pegang-pegang tangan, tumben-tumben minta foto, kita pelukan. Ya. Keluarganya bilang, "Ayah, Ustadz mau ada acara besok subuh ngajar di Sentul. Kasihan." Apa beliau bilang? "Nah, Ustadz berkorban dia," katanya. Kata beliau, jadi Ustadz pokoknya temenin saya. Itu sampai jam 12 lewat, akhirnya baru saya pamit, boleh nggak ya? Saya pamit dulu untuk mau ngajar dulu ke Sentul. Betul. Jam 12 lewat pamit, salaman, beliau cium tangan saya bilang enggak, jangan. Cuman pesan beliau, nanti di akhirat tolong cari-cari saya ya, begitu. Udah jam 12 lewat saya pulang ke Depok, istirahat sebentar, berangkat ke Sentul ini. Ke Sentul, kemudian pagi-pagi kita saya sarapan sama Ustadz Diki sama Mas Yanto, pulang sarapan, mau masuk ke Sentul sini lagi, masih video call. Masih video call. Doain saya ada batuk darah, doain saya Ustadz. Video call masih ngomong. Nah, menjelang mau masuk zuhur, saya berangkat mau ngisi acara di Jakarta, di tengah perjalanan dikabari beliau wafat. Dan perlu ikhwah catat, beliau malam itu masih sholat tahajud berjamaah sama keluarga. Dan subuh, beliau masih sholat subuh berjamaah dengan keluarganya. Dan beliau bangunkan anak-anaknya itu, yang laki-laki bangun, yang perempuan bangun. Untuk apa? Sholat subuh berjamaah. Dan dalam perjalanan beliau ketika mengalami sesak napas, beliau alhamdulillah masih sempat ditalkinkan dan beliau melafadzkan la ilaha illallah. Ini bukan main-main, perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Intensif 2 tahun lebih kami bersama dengan beliau, banyak diskusi tentang bagaimana menjalani hidup. Beliau ingat masa lalunya, kemudian sudah capek lah saya Ustadz dengan dunia ini, yang ada adalah saya pengen bagaimana berkhidmat. Dan setiap kali sampai akhir hayatnya, malam Senin itu sebelum beliau wafat, masih ngomong, saya pengen pulang ke Depok Ustadz, saya ingin ke Depok, saya mau pindah ke Depok, saya ingin berkhidmat. Untuk apa? Untuk ulama. Saya ingin berkhidmat dengan anak-anak yatim. Pokoknya saya pengen ngaji, saya pengen tenang, saya ngikutin Ustadz deh, Ustadz kemana, kata beliau begitu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau, Allah sayangi beliau dan semua yang sudah wafat. Murabi kita al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, dan semua jamaah zikir yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dan yang sudah wafat Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang dalam kesulitan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.